antara apa? Antara kecenderungannya dia dan objektivitas maudu'nya. Di anna al-katib fi mithli hadhil ahwal asbaha bil qadi alladhi yansifu kal khusmaini min sahibihi fa in bada min tahayyuz aw ghalaba 'alaihi hawa kana 'ardu li sukhti 'alaihi. Jadi kenapa diibaratkan sebagai seorang qadi? Bisa jadi ketika menuliskan makol siasi di sini, orang yang menulis itu kayak menjadi penengah antara dua kubu misalnya. Itu kalau dia diibaratkan sebagai seorang qadi. Kan dia menjadi penengah, misalnya ada politik A, politik B, saling bersiteru politiknya. Seorang yang menulis makal ini kayak untuk menengahi gitu. Itu bisa juga modelnya. Jadi makal siasi itu banyak modelnya, banyak jenisnya gitu loh. Banyak jenisnya. Ada yang nulis tapi untuk hisapnya, untuk golongannya. Ada nulis untuk golongannya sendiri. Itu sama-sama siasi, tapi di sisi lain ada juga yang nulis di tengah gitu loh. Terus makul siasi fil asal al hadis di zaman dulu, di zaman sekarang makul siasi itu kayak gimana sih gitu. Nah, terus zaman sekarang seperti yang Anda bilang tadi, ternyata ya ada yang intinya tuh ada yang nulis makal tapi untuk golongannya sendiri gitu loh. Sini. Al-maqal al-siyasiyah fil adab al-hadith muqtaratun bil ahzab as-siyasiyah. Nah. Katsiran mata ti soda li ahdafiha wa istijabatan li ahwaiha wa awatifiha. Jadi nulis ya untuk memanggil, ya untuk menguatkan politiknya sendiri gitu kebanyakan tuh. Wa katsiran ma yabdu al-katib mujarrati buq li tilka ahzab yuradidu aswatiha. Itu untuk menguatkan golongannya. Terus wayulanu an muyuliha wa tijatiha balkan asbah bisyair al-muqtasib bisya'rihi. Bahkan bisa diibaratkan seperti seorang penyair yang mencari uang dengan syairnya. Jadi zaman dulu itu ya ada orang yang mencari syair itu digunakan untuk sebagai suatu mata pencaharian tuh ada gitu loh. Dan bahkan bisa dibilang katibul maqal asyasi itu ya malah ada yang zaman sekarang ini asal hadis tuh ada yang nulis makal artikel tentang politik untuk nyari uang gitu loh. Ya misalnya menghidupkan partai yang mana gitu, nanti dikasih gitu kan misalnya. Walihada kana yulazimu ahyanan lil isfaf al khuruj an adabil liyaqah, tapi kayak itu enggak laik gitu loh sebenarnya. Gitu dijelaskan seperti itu. Terus walaisal makna dzalika anna nuridu an naqul inal maqal siyasiyah kanat kulluha min hadanau. Tapi enggak semuanya tuh ya seperti itu, enggak semuanya ala hadanau, enggak semuanya tuh ya ya kayak tadi dijelaskan condong ke politik mana gitu tuh enggak tuh. Tapi ada yang seperti Qadi yang Al-Hakim tadi. Contohnya siapa? Contohnya adalah Hasan Al-Basri. Di Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz wa qad sa'alahu ayun sifalahu. Jadi contohnya tuh misalnya di Hasan Al-Basri ada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, ya mungkin Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz itu nyuruh buat nulis Hasan Al-Basri untuk nulis gitu kan. Itu contohnya. Tapi beliau kan adil seperti Al-Qadi gitu. Terus ada juga contohnya Amin Ar-Rafi'i punya jaridah namanya Akhbar. Terus ada terus kayak Sa'ad Zaglul, di situ ada di sini yang punya politik di sini Sa'ad Zaglul gitu kan. Mungkin kayak setiap penguasa itu kayak punya penulisnya gitu loh. Tapi ya di sini bukan berarti yang jelek-jelek seperti yang untuk likasbil mal dan sebagainya tuh walalam. Tapi di sini yang disebutkan di sini adalah Al-Qadi Al-Adil gitu. Contohnya ini Amin Rafi'i nulisnya di Akhbar gitu kan. Sa'ad Zaglul yang main di politik di sini. Terus ada juga Abdul Qadir Hamzah
punya jaridah balagh. Majmu'atin minal maqalat, punya majmu'ah minal maqalah. Isinya apa? Isinya tentang Mustafa Lutfi Manfaluti. Yudafi'u an siyasati Sa'ad Zaglul. Jadi bukan lawannya ya. Di sisi lain ada Mustafa Lutfi Manfaluti, makalah tentang punyanya Ustadz Abdul Qadir Hamzah itu yudafi'u an Sa'ad Zaglul wa yuhajimu khusumahu alladhi kanu yakiduna lahu ayushawihunahu dunas siyasatahu wa qatabaha bangun qadiyah al-misriyah wa kanat fi awali amriha mulhaqan li juz' atsalits min an-nadharat thumma istaqalat anha fi kitabin munfasil. Jadi ini tuh kayak bukan peperangan sih, ya kayak timbal balik artikel gitu, timbal balik antara satu makol dengan makol yang lainnya untuk mendukung yang mana gitu kan, untuk menengahi. Misalnya yang ini kayak tadi Ustadz di sini Ustadz Abdul Qadir Hamzah yang punya Jaridah Al-Balagh, punya makolat, semuanya makolat di sini ya yang ditulis oleh Mustafa Lutfi Manfaluti. Kata bahasa Mustafa, jadi makol yang ditulis oleh Mustafa Lutfi Manfaluti ini kayak bukan lawannya sih, kayak ya udah membicarakan tentang Sang Zaglul juga gitu loh. Jadi ya istilahnya kayak saling timbal balik. Terus malah kalau di sini yudafi'an siyasati Sa'ad Zaglul, malah kalau di sini berarti yudafi'an, berarti kan di sini mendukung, bukan mendukung juga sih, kayak di situ pembahasannya ya yang feedback bukan fit apa ya, mendukung ya sih, mendukung yudafi'an siyasati Sa'ad Zaglul wa yuhajimu khusumahu alladzi kanu yakiduna lahu. Jadi Sa'ad Zaglul di sini punya apa, khusum, mungkin ada yang nyerang gitu kan, tapi mungkin nyerangnya dari segi apa, segi tulisan juga atau sebagainya. Dan di sini Mustafa Manfaluti menulis ulang lagi untuk melawan hujumatu li Sa'ad Zaglul gitu. Nah ini contohnya lah, contoh makol Asia sih. Ada gambarannya nggak? Tapi yang paling enaknya ini Hasan, yang Qadi Al-Adil yaitu Hasan Al-Basri. Terus makol Asirah. Makol Asirah maladhi yatanawaluhu hayatul insan fad mutafarrid fi abqariyatihi fi majalis sawa'un kana fil adab aw fil islamiyat aw fil fan aw il ilm aw ghairu dzalika min alwanin nasyat al ibdai wal ma'rifi biwajhin. Jadi sama yang kayak tadi dijelaskan di awal, makal sirah tuh hampir sama kayak biografi, perjalanan hidup seseorang dari segi abqariyatihi atau segi apapun yang lainnya. Abqariyah itu kan apa? Pintaran, keilmuannya gitu kan. Terus nasyatuhu, kapan sih makal sirah itu dimulai? Makal sirah syahada nau musahiban li fani tarjamah dzatiyah syakhsiyah al-ilmiyah wal adabiyah wa tarihiyah wa siyasiyah ma'burughi asrin nahdha al-arabiyyah wa ta'aruf ala hadha nau' min al-kitabah fil adab al-aruba gitu. Jadi kapan sih makal sirah itu ada? Makal sirah itu ada itu bareng sama adanya tarjamah dzatiyah. Tarjamah dzatiyah itu biografi sama, tapi mungkin di makal sirah di sini lebih artikulasinya lebih, pembahasannya lebih dalam. Nggak cuma ngomongin, kalau misalnya biografi kan berarti tanggal lahirnya gimana, di mana ini keilmuannya gimana, sekolahnya di mana. Kalau sirah itu lebih ke perjalanan, mungkin diambil hikmahnya dari situ apa, terus pelajarannya apa ya, kayak figur gitu loh. Itu sirah. Terus li'annahum al-aqal arafu launa min tarjamah syakhsiyah. Jadi faqad bada itijahu ba'dul
kutab ila muhakatil ghurbi fi dzalika wa la ya'ni hadza an al-arab fi tarikhim at-tawil al-majid lam ya'rifu hadzal fanni. Kebanyakan orang yang ngomongin tentang ini kan kayak studi tokoh berarti ya. Kalau sirah tuh hampir kayak studi tokoh. Misalnya ngomongin tokoh si A, si B, si C terus diambil kurikulumnya gimana, manhajnya gimana, pemikirannya gimana, itu studi tokoh ya. Di sini kan sirah. Jadi ketika udah ngomongin sirahnya seseorang, ada yang kebanyakan tuh kayak ngambil manhajnya barat. Tapi bukan berarti ketika mengambil manhaj barat di sini orang Arab tuh nggak punya. Enggak, Arab itu udah punya. Apa buktinya? Buktinya itu banyak ada di buku-buku zaman dulu. Contohnya apa? Ya buku Sirah Nabawiyah misalnya, buku-buku tentang sahabat, buku-buku biografi, misalnya bukunya Imam Madhabi, Syiar A'lam Nubala, itu kan isinya tentang biografi gitu kan. Itu kan ya sirah juga termasuknya, pendapat-pendapat orang tentang ulama itu seperti apa. Itu kan kalau sirah, figur gitu kan. Studi tokoh gitu kan. Mempelajari tokoh ini, pemikirannya seperti apa, gini gitu. Nah, nasyatuhu, kapan sih kesemangatan atau ramenya maqal sirah itu kapan? Nasyatan kabiron fil asr hadis di zaman ini. Ma'buruzi adad min al-a'lam fi siyasah wal adab wal ulum wal funun wa ghairuha kana lahum dawrun kabirun fi tatwiril haya al-hadithah. Jadi dengan bersamaannya adanya medan-medan politik, adab, ulum, funun itu karena dengan munculnya banyak tokoh, akhirnya banyak juga makalah tentang tokoh gitu loh. Yang mengkaji pemikiran-pemikirannya atau gimana jejaknya dan lain sebagainya gitu kan. Di situ maqala sirah layak qtasir 'alal mu'asirin faqat. Minal jadir bi dzikri anal kitabah fi maqalati sirah lam tatawaqqaf 'inda hududil a'lam al-mu'asirin wa inma ittasa'at ihtimamiyata tasmil alaman katsirina min kulli asr tarikh. Jadi apa yang dibahas di maqal sirah itu bukan orang-orang kontemporer aja, tapi dari zaman dulu mu'asir juga dibahas juga gitu. Terus simatul katibil maqal asirah wajati. Apa sih ciri-ciri yang harus dimiliki oleh seorang penulis maqal sirah? Yahtajul thaqafah wasi'ah, maklumah katsirah, harus punya wawasan luas. Yang kedua, yabdu lil ba'di annal kitaba fi hadha an-naw' mujarrad dardishah basitah an maulidihi wa nas'atihi wa ahdathi hayatihi wal muahilat atiha sallallahu alaiha wa rutbi wal wada'ifati amala biha ilahiri. Walakin al-waqi annal katib hadha an-naw' bihajatin syadidatin ila kamha'il minal ma'rifah an-nafsiyah wal istima'iyah wa jughrafiyah wa siyasiyah wa ghairuha minal ma'arif allati tusa'idu ala tahlilil bawa'ith wa ikhtiyarat fil bi'ah allati nasha'a minha wa 'asha fiha sahibus sirah. Jadi di sini maqal sirah itu kebanyakan orang tuh ngira cuma biografi, kapan lahir, sekolah di mana, rumahnya di mana dan sebagainya, makanan favoritnya apa, gitu enggak. Itu enggak gitu. Tapi lebih dalam. Apa itu lebih dalam? Ya mempelajari apa sih pengaruh sosial keagamaan, apa sih pengaruh kebudayaannya ke orang ini tuh seperti apa yang mempengaruhi pemikirannya, itu kayak studi tokoh gitu, gimana pemikirannya gitu kan. Jadi nggak cuma ngomongin kapan lahirnya aja, terus tempatnya di mana, sekolahnya di mana, itu namanya nanti jadi suruh saksiah, jadi cuma sekedar nulis saksiah, inilah tarjamah saksiah aja, bukan sirah. Kalau sirah itu lebih secara umum, lebih secara tafsil, lebih secara dakik gitu loh. Apa sih yang mempengaruhi orang ini tuh jadi seperti ini? Misalnya pemikirannya itu tajam, seorang ahli filsafat. Apa sih yang mempengaruhi orang ini memiliki sifat seperti ini, mulai kritik seperti ini, ternyata gini, ternyata dari pendidikan ibunya, ternyata dari daerahnya seperti ini gitu. Itu contoh maqal sirah. Harus katibul maqal ini harus tahu gitu loh tentang ma'rifah al-istimaiyah, ma'rifatul ahwal allati ya'ishu fiha sahibu as-sirah gitu. Terus hada kulluhu juhdun syaq wa amilah sabana, itu sesuatu yang sulit. Soalnya nggak cuma ngelihat kayak kita buka Wikipedia, buka Syekh Muhammad Abduh, itu keluar semua tuh, keluar semuanya apa ya, tapi cuma di Wikipedia cuma kapan lahirnya, kapan wafatnya, secara umum nggak ada permasalahan di situ, nggak ada yang kita cari, sedangkan di maqal itu harus ada gitu loh. Makanya di sini amaliyatun so'bah, karena butuh penelitian, butuh ta'amul gitu loh, butuh mikir, butuh mengkaitkan ini dengan itu gitu loh. Makanya dia namanya amalun so'bah, karena yang bisa aja dipelajari itu udah nggak ada orangnya, nggak bisa diwawancarai gitu. Syukur-syukur kalau masih ada bisa diwawancarai gitu kan.
Li'anal katib yakumu fiha bidauril qadi alladhi yasduru al-hukm 'ala al-asya. Sama. Jadi kayak seakan-akan seorang yang ngasih penghukuman di sini kayak ngasih kesimpulan. Ini orang seperti ini ya karena ini manhaj orangnya ini seperti ini. Misalnya nih, ada orang yang studi tokoh tentang manhajnya Syekh Ibnu Hisham, mu'alif banyak kitab nahwu kayak Qatrun Nada gitu kan. Terus Audhul Masalik gitu. Ada yang studi tokoh tentang beliau, nulis tentang biografinya beliau, keilmuannya beliau itu gimana. Nah, nggak berhenti di situ, tapi melihat kayak apa sih yang membuat beliau itu membuat buku seperti ini gitu. Kenapa bukunya itu nggak cuma matan tapi ada syarahnya gitu. Itu apa sih sebabnya gitu kan. Karena zaman dulu misalnya dibilang zaman dulu itu ada lagi boomingnya bikin syarah, bikin matan terus ada syarahnya misalnya, itu contohnya aja. Itu kan secara sirah, secara mendalam gitu loh, dia meneliti gitu loh, meneliti keadaan orang yang kita kaji gitu loh, pemikirannya apa yang mempengaruhinya gitu, nggak cuma mauliduhu faqat dan nasiatuhu gitu, enggak. Sekarang maqal adabi, ini banyak maqal adabi. Maqal adabi itu apa? Artikel sastra, berarti lebih ke khoyal, lebih ke banyak majas, tapi nggak banyak juga sih, nanti nggak paham yang baca. Ya, adabi terkait pembahasannya. Misalnya adabi mau bahas tentang Zuhair bin Abi Sulma, bahas tentang Antaroh, bahas Umrul Qais. Itu kan masuknya juga adabi. Kenapa? Kita kan menulis tentang sastra yang berhubungan dengan penyair. Otomatis kalau mau orang penyair isinya sastra juga kan. Tapi tetap uslub wadih ya, walaupun nanti kalau ada majas-majasnya nggak apa-apa. Tapi ya tetap tentang sastra. Ini ada pertanyaan nih, limadza laisa minasahal ta'rifil maqalah al-adabiyah ta'rifan daqiqan? Jawabannya, li'annaha mukhtalitatun bi alwanin minal maqalat ghairul adabiyah bi syaklin aw bi akhar. Jadi maqal adabi itu susah, kayaknya hampir susah gitu kita bedain sama maqal yang lainnya. Kenapa? Karena kadang dia itu dicampur sama jenis-jenis maqal yang lainnya. Makanya agak susah gitu loh. Apa sih takrifnya? Ada 2 takrif dari Muhammad Yusuf Najm sama Abbas Aqad. Apa takrif Muhammad Yusuf Najm? Yaqsiru kalamahu alal maqalah adatiyah. Jadi pengertian dari Muhammad Yusuf Najm itu sama kayak pengertian maqalah adatiyah. Apa pengertian maqalah adatiyah? Maqalah adatiyah itu apa yang tadi yang pertama? Yang yuasiru fihi syakhsiyatul katib. Subjektivitas seorang penulis itu terlihat jelas di maqal itu. Kenapa sih dimiripin? Ya karena maqal adabi itu kan lebih ke khoyal nanti jadinya, atifahnya banyak berperan bukan di situ biasanya. Apa itu pengertiannya? Qit'ah nasriyah mahdudah fitul wal maudu tuktab bi tariqatin afiyah sariyah khaliyatun natakal warahqi wa syartuha al-awwal an takuna ta'birun shadiqun an syakhsiyatul katib. Itu takbiran sodikon ansas itu kata kuncinya di sini. Jadi dia kayak yuabir min jihati, ya udah subjektivitas. Karena yang melihat dari segi penulisnya gitu loh. Saksiyati gitu, bukan dari orang lain. Tapi tanpa takalluf warohki. Takalluf itu berarti kholiyatin min tasannu wa su'ubatil alfat. Lafaznya tuh gampang dipahami gitu, enggak susah-susah, enggak dibuat-buat. Terus kalau Abbas Aqad, tapi menurut Abbas Aqad, maqal adabi itu hampir kayak bahas kata beliau. Itu yang bagi antakuna masyru'ul kitab fi mawdu'iha liman yatasi waqtahu il ijmal wala yatasi lit tafsil. Yang bagi antakuna masyru'ul kitab itu hampir seperti buku kan bahas udah kayak cikal bakalnya buku gitu nanti kan, tapi ya nggak buku juga, tapi bahas, tau kan bahas ada gambarnya lebih banyak lah, belasan halaman gitu kan kalau bahas tuh. Ijmal, tapi di sini ijmal secara umum. Kalau buku kan mungkin tafsil secara perinci, disebutkan sebabnya gini dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya bahas yang dimaksudkan hampir, yang dia maksudkan di sini maqal yang hampir seperti bahas di sini ijmal itu apa? Umum, secara umumnya aja. Tapi mendalam.
umum dan mendalam, tapi nggak perinci, nggak terperinci, paham? Kalau terperinci kan diperhatikan satu-satu disebutin. Kalau umum mendalam ya satu maudu aja tapi masuk gitu loh. Tapi dalam bahasannya gitu. Terus kaifiyatu kitabatul maqal al-adabiyah ala ra'yil aqad. Gimana sih cara menulis kitabah adabiyah menurut Aqad? Tadi Aqad udah ngasih pengertian. Sekarang gimana cara menulisnya menurut Aqad? Yang bagi antaktub ala namtil munajat wal asmar wal hadits turuq wa yakuna fiha lawn min alwanil tarfarah wal ifdha wal buh bitajarub al khassa wal adwaq as-sakhsiyah. Jadi di sini ketika mau nulis maqal al-adabi harus sesuai dengan keadaan dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang dialami oleh seorang penulis, intinya itu. Dengan tajribah al-khosoh fil adwaq asyakhsiyah. Jadi bukan cuma dari subjektif aja, tapi ternyata ya objektivitasnya juga ada, yaitu pengaruh-pengaruh pengalamannya. Tapi nanti pengaruh-pengalaman yang di luar ketika ditarik masuk pemikiran penulis nanti jadi subjektif, paham gak? Coba deh, nah objeknya banyak tuh dilihat. Tapi ketika nanti masuk ke seorang penulis, apa yang terjadi? Subjektif, karena nanti yang diibaratkan dari pandangannya penulis. Misalnya si A, si B. Si A melihatnya hal yang positif terus dari sekitar tajribahnya. Gak ada rasa gelisah. Rasanya tuh senang terus. Dia akan menulis secara subjektif nanti jadinya. Tapi si B lihatnya sedih terus, galau terus. Padahal yang dialami sama. Nah, yang dikeluarkan oleh dia nanti jadi subjektif karena dia melihat dari sisi lain dan si A juga dari sisi lain gitu. Tapi tetap saksiatul katib. Karena nyari satu-satu coba. Iya. Lihat coba. Terus simatil maqal al-adabi wa khususi. Tadi ini ngomongin katib, ngomongin penulisnya harus seperti apa. Sekarang ngomongin tulisannya tuh seperti apa sih? Ini biasanya keluar nih udkuri simatil maqal al-adabi wa khususi. Simat sama khususi sama. Jadi kalau ada soal simatul maqal wa khususi jawabannya ini. Udkuri simatul maqal wa khususi summa bayini. Apa yang pertama? Ijaz. Kalau dibayangkan disuruh jelasin apa itu ijaz, jelasin aja gini. Al-ijaz fi kitabatiha tajannu bil itolah, enggak panjang-panjang. Wal bu'du panjang-panjang di sini tuh bertele-tele gitu loh. Bisa diungkapkan dengan satu paragraf, dia ungkapin dengan 5 paragraf, itu yang bertele-tele. Terus bu'du anit tahul fil bahti anit wahir, yaitu jauh dari tahul itu apa ya? Langsung ke ardu tafsilat, dia menjelaskan secara perinci. Jadi enggak bertele-tele, ini perinci. Wa iradul istiqra'at daqiqah. Jadi apa yang diteliti itu secara dakik dalam gitu kan. Budungan tawagul di sini artinya ba'al bu'du. Jangan dulu, takut salah. Lanjut dulu. Imta itu apa? Kok syarat yang kedua apa? Imta itu supaya mudah dinikmati oleh pembaca. Apa? Ayyashur al-qari nahwal maqalah wa katibiha annahu tijahul hadithul mumti. Apa yang dibicarakan itu bisa dinikmati gitu loh. Apa sih, ngalir, bisa dinikmati gitu loh. Enggak bikin bosen gitu kan. Terus Terus adzatiyah wasidqul fanni. Apa itu adzatiyah wasidqul fanni? Jadi kita menemui 2 unsur di sini, unsur dzatiyah sama sidqul fanni. Dzatiyah itu apa? Syakhsiyatul katib. Syakhsiyatul katib. Walakin al-murad annama ya'ruduhul katib fil maqalah innama yu'riduhu min khilali ru'yati al-khassah wa tabihi mumayyiz 'amman siwahu minal kutab. Jadi di sini apa yang ditulis oleh seorang penulis di sini berdasarkan tajaruf faniyah, yang berdasarkan pengalamannya. Gitu. Tapi walaupun pengalamannya sama, yang kayak Dana jelasin, si A si B pengalamannya sama, tapi ketika kepribadian mereka berdua berbeda, nanti hasil tulisannya juga berbeda.
si A optimis banget, ngelihatnya seneng-seneng terus, padahal yang dirasain sama. Misalnya nungguin bis lama banget, gini kayaknya tuh menderita banget, tapi si A itu mengambil dari sudut pandang positif. Si B dia sudut pandangnya negatif pesimis, padahal yang dialami sama si A, padahal mereka bareng. Nanti apa yang dituliskan beda. Jadinya perbedaan kepribadian di sini juga menghasilkan perbedaan tulisan. Terus tajarub faniyah, kemudian tajarub al-faniyah mithil maqal al-adabiyah ma huwa dhatil mahad wa minha ma yatajawazu hudud dzatiyah al-khassa bi kitab ila afaqin ama insaniyah wa ijtimaiyah au diniyah au wataniyah. Jadi tajarub faniyah kan tadi saksiatul kadhib adzatiyah kan juga dipengaruhi oleh tajarub faniyah kan. Ada juga yang dia dzatiyun mahad, cuma lahir ujung-ujungnya cuma dari pendapat dia aja, mau apa subjektif aja. Tapi ada di sisi lain ada juga yang dia terpengaruh oleh ada juga yang dia enggak cuma dalam menurut dirinya sendiri, tapi nanti dikaitkan dengan kondisi sosial, kondisi kemanusiaan atau kondisi agama. Misalnya dia dalam sebenarnya tuh capek sebel apa-apa gitu kan, tapi ketika dia menurutnya dia tuh nyebelin, pesimis gitu-gitu, tapi secara terus tiba-tiba dia baca ayat Quran, dia ngambil dalil tentang ayat Quran tentang optimis, tentang berdoa kepada Allah nanti akan diijabah gitu kan. Itu kan unsur luar yang sebenarnya bukan dari diri dia, tapi dia keluar dari mode itu gitu. Nah ini ada yang terpengaruh juga oleh tajarub faniyah al-akhar gitu. Terus itu kalau dzatiyah. Jadi di sini dzatiyah nggak harus dari diri sendiri aja ya, tapi ada juga yang terpengaruh oleh faktor luar, tajarub faniyah. Malah dipengaruhi tajarub faniyah sebenarnya, tapi diolah sendiri oleh seorang katib jadi yang berbeda gitu. Terus as-sidqu al-fani fi tajribah allati yaktubu anha al-katib yatamathalu fi kauni syu'urihi bi qawiyan wa yatawafaru lahu min al-hissi wan nurri wal qudrah wal maqdaru al-faniyah ma yumkinuhu min taswiriha wa taswir mu'athirun. As-sidqu al-fani berarti dia tuh cara mengibaratkannya itu dengan jujur. Dia nggak mengibaratkan perasaan orang lain, dia mengibaratkan apa yang dirasakan terus apa yang dipikirkan oleh penulis di sini gitu loh. Pokoknya pengaruh dirinya tuh kuat gitu loh di situ. Itu tadi ya. Sama sidqul fani. Terus simat yang keempat apa? Wuduhul fikrah wa tarafatiha. Tarafatiha tuh jadi pemikiran gagasan utamanya tuh baru, jelas. Di samping gagasannya jelas, gagasan pemikirannya juga baru gitu, bukan gagasan pemikiran yang niru-niru orang lain. Paham? Gitu. Yang bagi kalau disuruh takrif penjelasannya nih, yang bagi ayat ja'ala kalimatu wa ibaratahu awal khawatir alati ta'ridu lahu muwajjahatul ibrazil fikrah al-asasiyah wa tawdihiha wal bu'du an kulli ma yu'awiku dalika. Jadi labudda fihi ibrazul fikrah al-asasiyah bil wuduh gitu. Intinya itu. Terus khasaisul maqalah adatiyah wa ana tu'abbiru amma yajulu fi nafsil katib fi iqai hayy yaqil baidan min al-jumud wa taqririyah. Jadi dia enggak jumud. Jadi enggak gitu-gitu aja. Enggak ngikutin orang-orang sebelumnya aja, tapi harus ada suatu tajaddud, harus ada sesuatu yang baru gitu loh. Itu maksudnya Fatihah. Terus yang kelima, imtizajul fikrah bil atifah. Jadi pemikiran akal juga ketika kita nulis tentang adab, tentang artikel makalah sastra, adabi juga harus dibarengin antara pemikiran dan atifah. Atifah itu hati, perasaan gitu. Unsur atifah itu sebenarnya yang mendasari makalah adab itu adalah unsur atifah, perasaan gitu loh. Sebenarnya mendasari perasaan penulisan makhluk adab itu adalah usul atifah, tapi di sini kita juga butuh fikroh, butuh akal dan logika gitu. Soalnya nanti kalau misalnya suatu atifah, tapi nanti ketika majaznya atau bikin majaz permisalan, tapi dia nggak masuk akal, apakah bakal diterima? Enggak. Misalnya dia terlalu fantastik gitu kan, nggak ada kaitannya sama logika, nggak logis, nanti dia nggak bakalan diterima gitu ininya. Sama lah kayak tasbih, ada musyabah sama wajusibih. Ketika dia tasbih musyabah sama musyababihnya tuh
jauh banget dan gak jauh syusibihinya, nggak bakal diterima secara logika. Nah di sinilah unsur atifah sama fikah diperlukan gitu loh, karena saling melengkapi. Tuh, atifah di sini tuh apa sih perannya? Maksudnya atifah itu apa sih unsur atifah? Unsur atifah di sini tuh khayal apa ya? Ya itu ngasih majaz, misalkan harus berhayal dulu, apa sih? Imajinasi, berimajinasi gitu kan. Wal fikr wa taqatul fanul al kubro. Nah juga pemikiran. Kalau misalnya kita nggak ada logika, nggak ada pemikiran yang benar dan nggak dicampur dengan, dan khoyal di sini imajinasi nggak didukung oleh pemikiran. Imajinasi itu berasal dari mana? Pemikiran, dari mikir. Nanti kalau nggak ada mikir ya nggak bisa gitu loh, intinya itu. Mereka itu saling berkaitan, jadi bukan bertentangan gitu loh. Jadi kalau ditanya mal alaqah bainal fikr wal atifah, jawabannya fal fikr yushaddu al izrul atifah wa hiya tuqiduhu wa tunashituhu. Pikiran dan atifah itu, pikiran itu menguatkan atifah, dan dia itu yang namanya pemikiran, logika dan otak itu yang membangunkan, yang membuat atifah itu jadi yang membuat kita tuh punya imajinasi gitu loh. Wa huma yab'atsan iradah, dan dari keduanya ini ya saling memunculkan iradah, keinginan. Jadi dari dua-duanya ya fikrah juga kepake buat mikir, dan juga jadi ada ide karena ada perasaan, karena pengen bikin suatu, bikin imajinasi, makanya pikiran tuh berpikir. Sebaliknya kalau nggak ada pikiran, imajinasi nggak main dong, ini saling menguatkan. Terus fal maqalah adabiyah al-jayyidah, maqalah adabiyah al-jayyidah itu yang seperti apa sih? Idan tanamu'an, yang tumbuh dari tafkir nadij wa atifah jayyidah. Jadi yang tumbuh dari pemikiran yang matang dan juga apa, atifah, rasa yang bagus juga, yang jasa ya Syah. Kayak bahasa ini ya. Nah itu intinya maqal al-adabiyah jadidah tuh ya yang tijuan anil fikri an-nadijah wal atifah jiyasyah. Jiyasyah tuh jadidah ya, di sini panas mendidih, coba jiyasyah ya, bukan deh kayaknya, yang matang lah, yang matang. Halil maqal adabi nahjun muayyanun, apakah maqal adabi itu punya nahjun itu cara, punya jalan tempuh yang muayyan, yang spesifik? Hah? Iya. Nah kita bilang innal qalib al adabi la yastaghni 'anin nahji. Yang namanya bikin makol, bikin susunan makol itu ya nggak bakalan terlepas dari metode gitu kan, nggak bakalan terlepas dari cara dan jalan, pasti ada semuanya jalan, tapi mereka tuh berbeda. Jalan antara satu dengan lainnya itu berbeda. Jalan antara nulis makol adabi dengan makol ilmi itu berbeda gitu loh. Antara makol siasi, makol sirah itu beda gitu cara nulisnya. Nah jadi di sini kita nggak bisa menerapkan makol, ketika nulis makol adabi dengan makol ilmi itu ditukar tuh nggak bisa, karena semua itu masing-masing punya porsinya gitu intinya. Idan falaisa min sahal idan an nuhaddid lil maqal adabiyah nahjan muayyanan. Jadi kita di sini sebenarnya susah untuk ngasih tahu kalau misalnya maqal adabi itu kayak nuhaddid, dia punya nahjun muayyan, punya cara spesifik yang khusus, tapi kita nggak bisa tahdid gitu loh, karena dia kan banyak atifahnya, banyak khayal gitu kan. Gitu. Min simatil katib al adabi, apa sih ciri-ciri penulis seorang maqal al adabi, harus seperti apa? Pertama, al-ma'rifah al-jayyidah bi asali lughah, harus paham tentang rahasia kebahasaan. Misalnya dia harus tahu lah balaghah, harus tahu lah ma'ani, harus tahu balaghatul bayan, badi wal ma'ani gitu loh. Karena itu yang menjadikan artikelnya dan bahasanya itu lebih menarik gitu loh. Uslubnya menarik gitu kan. Harus tahu makna secara bahasa secara mendalam. Bedanya ini sama ini apa, bedanya mufrad ini sama ini apa, dan lain sebagainya. Yang kedua, ayakuna ala dirayatil bil bayan al jaid fi fanil manzul wa mansur, itu harus punya ilmu pengetahuan teori yang cukup dari manzum wa mansur. Manzum itu apa? Nazm, prosa. Nazm itu prosa,
Afan, salah. Mansur itu prosa, mandum itu syair. Balik. Karena yang dia mandum. Iya, di belakangnya mim semua itu kan biasanya syair gitu kan. Mansur itu prosa, artikel gitu lah. Terus yang ketiga, harus punya isti'dad asy-syakhsi, harus punya persiapan yang lengkap, yang bagus, yang ini, yang standar. Wal his al murhif wa dzauq ar-rafi, perasaan yang peka gitu loh. Otomatis kalau mau iniin adab kan lihat apa-apa nanti imajinasinya main gitu loh, karena adab itu mainnya imajinasi. Terus al-maqal al-adabi wasairul funun al-ukhra, wasairu fununin nasr al-ukhra. Maqal adabi dibandingkan dengan apa sih namanya, seni yang lainnya selain sastra. Di sini kita bahas tentang kisah wal maqalah. Baina kisah wal maqalah. Setelah itu ada baina tarojum wal maqalah. Habis itu bainal khotirah wal maqalah. Jadi di sini maqalah punya hubungan sama apa aja? Kisah, khotirah sama tarojum. Sekarang kita bahas hubungan antara kisah dan maqalah. Apa hubungan antara keduanya? Ma alaqah baina al-qisah wal maqalah. Jawabannya fal maqalah bimurunatiha tattasi'u li iradikati biha qissatan qasiratan fi siyaqil maqalatihi yastamilu biha qari'ihi wa yasta'inu biwasitatiha ala tawdi fikratihi aw bayani ghardihi wa hadafi aw tamhid lima yad'u ilaihi. Jadi yang namanya kisah itu bisa dimasukkan dalam maqalah intinya. Kayak gitu. Kata si maqalah itu meluas dan bisa dimasukkan di dalamnya kisah. Untuk apa? Untuk supaya pembaca itu nggak bosan, supaya pembaca itu apa, supaya taudhil fikroh. Kisah di sini bukan cerpen ya maksudnya, permisalan dalam cerita. Misalnya ada orang yang dalam artikelnya, dalam makalnya ngasih cerita pendek tentang kisah Sayyidah Aisyah. Itu kan namanya kisah, cerita kan termasuknya, walaupun dia syair tapi kan dia kisah. Di sini dia untuk taudhil fikroh, untuk memperjelas gagasannya itu seperti apa gitu kan. Mafhum? Misalnya tadi kalau perempuan itu berhak mendapatkan pendidikan, atau perempuan itu nggak apa-apa kalau mau kerja, yang penting nggak melalaikan kewajibannya. Teruslah kisah Sayyidah Khadijah, teruslah kisah Sayyidah Aisyah. Itu kan udah menjadi penjelas dari taudhil fikrah. Mafhum? Nah, ini antara maqalah dan kisah. Terus ada pertanyaan, maladhi afsaha 'anil maqalah al-qasasiyah. Jadi ini kan ada kisah, ada maqalah, ada juga al-maqalah al-qasasiyah. Jadi ya maqalah yang intinya kisah, isinya kisah gitu loh. Maqalah tapi di dalamnya ada ceritanya, ada kisahnya. Siapa yang pertama kali? Namanya Dr. Syukri Muhammad Ayyad. Apa sih fungsinya? Mal faidah alat ta'udu alaina min dirasatiha. Apa sih faidah kita belajar nih maqalah khususiyah? Jawabannya tatasiu amamana ma'adatul ibda al maqal itisaan kapiron. Jadi kita tuh jadi kayak punya suatu hal yang baru dalam maqal. Jadi maqal itu nggak kaku gitu-gitu aja, tapi ada hal baru di maqal gitu loh. Jadi lebih luas gitu. Terus apa? Sampai wamal faidah alati ta'udu alaina min dirasatiha. Apa sih faidah kita belajar maqalah al-qasasiyah, atau kita belajar kisah yang ditaruh di maqalah, atau belajar maqalah yang di dalamnya ada kisahnya? Apa sih? Atau belajar kisahnya aja gitu, kisahnya aja. Habis itu ini kan tadi teori tentang apa hubungan antara kisah dan maqalah. Terus apa sih faidahnya belajar maqalah al-qasasiyah. Nah, sekarang kita belajar tokohnya. Kisah itu kan kisah ya, masuknya kan ada biah juga ya nanti jadinya. Di sini ada itijahat al-maqalah al-faniyah. Jadi udhkuri itijahatil maqalah al-faniyah. Jawabannya itijahat itu kayak itijahat ya, bukan rujukan juga sih. Ya
kayak ya pandangan, pergerakan, terus posisi di maka dia itu mailnya ngarahnya kemana aja sih, maqal faniyah itu ngarahnya ke apa aja sih. Nah kita akan bahas nih. Pertama ada al-maqalah al-faniyah li Jamaluddin al-Afghani. Yang pertama kali itu memegang, ini kayak perkembangan juga sih, kayak pertama kali perkembangan, setelah itu semakin berkembang itu bakalan kelihatan dia ngarahnya kemana, paham? Pertama kali maqalah al-faniyah itu dipegang sama Jamaluddin al-Afghani. Terus ada murid-muridnya, siapa? Muhammad Abdullah Nadim, Ibrahim Maulihi ya. Terus Adi Ishaq. Wah, itu berarti pertama kali dipegang oleh Jamaluddin al-Afghani bersama murid-muridnya. Terus ini tuh namanya jadi madrasah. Madrasah itu kayak manhaj gitu loh. Jadi pertama dipegang oleh Jamaluddin al-Afghani. Habis itu ganti lagi dipegang sama orang lain setelah wafatnya beliau. Ada yang namanya An-Nazah Ar-Rumansiyah. Setelah itu nama kejadian berarti. An-Nazah Ar-Rumansiyah muncul madrasah Mujiddin fi Fanil Maqal. Ini nama madrasah. Di sini siapa yang megang? Namanya Alman Faluti, Mustafa Lutfian Manfaluti. Salah. Pertama madrasah Rumansiyah. Ada Nazah Rumansiyah, namanya madrasah Mujiddin fi Fanil Maqal. Habis itu ganti ada juga maqalah Wijdaniyah. Jadi ada 3. Pertama dari Jamaluddin al-Afghani, yang kedua madrasah Mujiddin fi Fanil Maqal, yang ketiga apa nih? Maqalah al-Wijdaniyah. Siapa yang megang maqalah Wijdaniyah? Mustafa Lutfi Manfaluti. Udah itu. Bis itu ada juga Kitab As-Siyasah. Kitab As-Siyasah masuk juga ke maqalah di sini. Contohnya Bishri. Terus juga tapi juga ada ihtimam adab di situ. Tapi ada juga di ihtimam adab, tapi ada naqd, ada kritik. Jadi di samping bahas adab ada juga kritiknya. Siapa contohnya? Toha Hussein, Aqad, Mazini, Haikal, ala sabil misal, itu contohnya gitu. Udah, itu ngomongin antara apa? Maqalah dengan sekarang tarojum, maqalah dengan tarojum. Apa itu tarojum? Tarojum itu biografi. Matarifu maqalah tarojum. Iya allati yang madu fiha katibul maqalah ila rasmin surah syakhsiyah. Jadi menggambarkan seseorang min syakhsiyat minazawayah atiyaraha. Jadi lebih tapi dari sisi lain. Jadi nggak cuma biografi doang, tapi di sisi keilmuannya kah, pendidikannya, sosialnya, agamanya itu seperti apa gitu. Terus contohnya siapa yang ikutan nulis di maqal ini? Namanya Abbas Aqad. Nulis tentang apa? Tentang Syekh Ali Yusuf sama Mustafa Lutfi Manfaluti. Ini contoh-contoh tulisannya. Udah ini aja. Mal alaqah bainal maqalah wa tarajum. Sama ya itu bisa, tapi juga bisa disebut dengan ta'riful maqalah tarajum. Jadi di sini alaqah bainahuma ana tarajum ahyanan yudkhulu fil maqalah, ya kan? Karena kan kadang maqalah itu ada terjemahnya kan, sehingga disebut maqalah tuh tarajum nanti gitu. Itu maqalah wa tarajum. Sekarang maqalah wal khatirah. Apa itu khatirah? Khatirah tuh pikiran nyeliwer yang kayaknya kalian bikin status, terus apa yang dipikirain itu ditulis, namanya khatirah. Ide yang diungkapkan beberapa paragraf biasanya. Misalnya ada yang lagi ngaji, misalnya ngaji tuh fasaniyah, ngaji nahwu apa aja, ngaji apa aja, terus nemuin kalam hikmah gitu, terus dikaitin sama kehidupan sehari-hari, ditulis di status, itu namanya khatirah. Ya gitu, itu khatirah. Dan di sini maqalah sama khatirah tuh beda. Apa bedanya? Yang pertama,
Yang pertama, al-khotirah laisa fikrah nadijah. Khotirah itu bukan pemikiran yang matang. Soalnya dia sekilas itu loh hadir. Bukan pemikiran yang dimasak dulu, dipikirkan terus, tapi itu tiba-tiba hadir gitu loh. Ya kayak orang bikin status, ada captionnya bijak-bijak misalnya. Yang bijak-bijak itu kan cuma sekedar khotir, cuma lewat gitu loh, tapi belum matang. Beda sama makalah. Kalau makalah itu fikrah aridah wa ta'irah tahturu sari'a apaan? Makalah tuh fikrah nadijah. Kalau khotirah berarti laisat nadijah, kebalikannya. Terus yang kedua, khotirah itu al-khotirah laisat kal maqalah majanil akhdi wa raddi wa lahiyah tahtaju ila asanid wal hujjaj al-qawi li badi sidqiyah. Jadi khotirah itu enggak butuh hujjah, enggak butuh dalil buat menunjukkan kalau itu tuh benar. Tapi maqalah itu butuh apa aja kalau maqalah biasanya nakliyah, dalil akliyah gitu kan. Itu. Terus khotirah itu lebih pendek aksor dari maqalah. Makalah itu panjang, makalah itu mungkin bisa 3 halaman, 2 halaman. Khotirah itu paling panjang itu setengah halaman. Itu namanya khotirah. Terus khotirah itu unsur sahafian totalihu fikul jawadan. Nih, fakulu makol unwan, setiap makol itu punya judul, tapi setiap khotirah nggak punya judul. Apakah kalian kita yang nulis status? Apakah di atasnya dikasih judul? Enggak kan? Nah itu. Tapi kalau makol harus ada judulnya. Udah itu. Jadi di sini ada berapa? Makalah punya 1, 2, 3, 4, punya 4. Khotirah punya 1, 2, 3, 4, 5, punya 5. Coba Anda sebutin ya, kalian enggak di sini ya. Tulisan. Makalah fikrah nadijah. Terus yahtaju lil asanid wal hujaj al qawiyah li itsbati sihhatihi wa huwa majalul akhdi warad. Terus yang ketiga, makalah itu atwal minal khotirah yasilu ila umud wa nisaf wa aqallu maqalihi nisfu umud. Makalah itu lebih panjang daripada khotirah. Biasanya itu sampai umud wa nisaf, ya 1 halaman setengah gitu kan. Paling terus dan paling sedikit dari makalah itu adalah setengah nisfu umud, setengah halaman. Tapi kayaknya jarang ya makalah setengah halaman, pasti panjang. Enggak tahu umud di sini, enggak tahu apa. Jaridah tapi ini ngomongnya. Jaridah kan panjang. Jadi kan lebar, jadi segini. Ini semua kan berarti setengahnya. Setengahnya kan kalau di halaman lebih dari 1 halaman. Kita paham? Gitu. Apa di majalah yang gede kertasnya? Kalau cuma setengah, itu kan ya udah panjang. Kalau majalahnya gede gitu kan. Biasanya sih koran-koran itu kan gede. Pasti sih ya 10 tuh banyak gitu kan. Terus kullu maqal labud lahu unwan. Kalau khotirah ada 5. Fikrah aridah wa ta'irah tahturu sari'an ala dhihnil katib wa hiya lamhah. Itu khotirah. Terus itu ada kan, nemu kan? Terus la tahtaju li hujaj wal asanid itsbatiha wa hiya laysat majalan lil ahdi war raddi kal maqalah bal hiya aqrab lit tabi al ghina'i, yaitu lebih ke tabi al ghina'i. Kayak hampir kayak orang mau bikin lagu itu loh. Kan lagu kan cuma ini kan dikit. Wah, lagu juga sih, apa ya namanya, ya kayak orang bikin syair dikit-dikit gitu kan. Ya isi puisi gitu. Al khotirah aqsar minal maqalah. Terus yang 3 ya waqad takunu fi nisfi syatrin. Nisfi syatr setengah ini doang, kadang setengah syatr, setengah baris, kadang 1 baris itu kan. Wa aqsa madah, dan paling panjang nisful umud fil jaridah. Paling panjang setengahnya, paling panjangnya khotirah itu adalah paling dikitnya makol. Kotakunu bila unwan, nggak ada judul. Tapi mungkin ada judul, biasa ada judul, boleh ada judulnya. Tapi gampang kalau nggak ada judulnya. Tapi kalau makol harus ada judulnya. Wal khotirah yumkin an takuna nawatun lil maqalah fi nafsil katib tanmu wa taktamilu wa tasbihu maqalah bi khasaisha al ma'rufah. Jadi di sini yang namanya khotirah itu bisa jadi ide pokok atau gagasan dari makol. Nah, itu. Idan ma wujuhul ittifaq bainal khotirah wal maqalah. Apa wujud persamaan maqalah, khotirah dan maqalah? Jawabannya, anal khotirah wal maqal min anwa al nasriyah al hadithah allati nasya'at fi hijri sahafah. Nemu enggak? Paling depan, paling atas.
Idan maqalah wal khotirahu huma minal anwa an-nasriyah al-haditha alati nasyat fi hijri sohafah. Terus mal alaqah baina maqalah wal khotirah, jawabannya anal maqalah anal khotirah qad takunu nawatan lil maqalah. Nawat itu benih, gagasan pokok, ide utama buat maqalah. Jadi bisa jadi suatu artikel atau maqalah itu berasal atau terinspirasi dari suatu khotirah gitu. Paham? Nah, jadi di sini kita menemuin hubungan maqalah adabiyah dengan apa aja? Hubungan maqalah dengan kisah, hubungan maqalah dengan tarojum, hubungan maqalah dengan khotirah. Ini harus dipahamin, kadang keluar ujian. Al-alaqah baina khotirah wal maqalah. Apa farqu baina maqalah wal khotirah? Al-alaqah baina kisah wa tarojum. Al-alaqah baina maqalah wa kisah, al-alaqah baina maqalah wa tarojum. Ini biasanya keluar. Nah, itu kalian cari jawabannya. Terus al-maqal al-naqdi. Naqdi itu apa? Kritik. Komentar, kritik. Maqal an-naqdi. Apa ya bahwa al-maqal an-naqdi? Dzalika annau minal maqalat atiyyak tubuh an-nuqat, nuqat itu kritikus fi tanawulihim linusus wal anwa al-adabiyah. Jadi ketika ada nusus, tulisan atau yang berhubungan tentang adab, tentang sastra, orang yang menjadi seorang nakid, pengkritik itu ngeritikin ininya, penulisnya, tulisannya, misalnya ini benar apa salah, terus kenapa dia seperti ini gitu. Bil ardi wa syarhi wa naqdi wa dirasa wa tahlil. Kalau enggak dia ngasih syarah, ngasih penjelasan, ngasih tambahan, ngasih taklik, ngasih tahlil. Tahlilnya kayak tadi apa sih? Natijah dari suatu permasalahan. Apa namanya natijah dari permasalahan itu apa? Bahasanya. Solusi gitu. Terus kama ya'uddu minal maqalat an-naqdiyah al-hama tilkal maqalat allati tatanawalu 'aradan li dhawar al-adabiyah wa rasdiha wa ibda'i ra'yi naqdi. Rasdiha itu tadwin. Jadi di maqalah an-naqdiyah di sini kita bisa ngelihat 'aradan li dhawar al-adabiyah. Jadi kayak secara syarah dari nusus adabiyah itu apa? Kayak penjelasan dari makol adabiyah, dari suatu adab, dari suatu sastra itu seperti apa, gini-gini. Orang yang jelasin syiar. Itu namanya makalah. Terus nanti dinaket, dikasih tahu ini mungkin ini itu ada balaghah apa, ada tasbih, ada majaz, ada ini. Itu nanti juga masuk makalah adabiyah. Tapi di sini seorang nakid, seorang kritik yang mengkritik, yang enggak juga ngeritik juga sih, yang komentarin di sini itu kayak ngasih ro'yunnya gitu. Menurut penulis itu seperti apa itu nanti masuknya makalah anak dia gitu. Tapi selain dari segi dohir, dia juga dari sisi makna. Kama yashmilu bitabi wal maqalah tanawul madzahib wal itijah al adabiyah. Jadi dilihat dari makna sastra itu. Misalnya yang menulis ini adalah orang yang sunni itijahnya. Itijahnya mazhab sunniyah gitu misalnya. Jadi ketika ngelihat yang menulis syair ini tuh orang yang mazhab sunniyah, jadi kelihatan kayak secara maknawinya beliau tuh mau mengarah kemana sih gitu loh. Jadi kayak secara maknawi juga dibahas itijahnya, pemikirannya, paham? Jadi nggak cuma dari segi makna tapi pemikiran. Itu maqal an-naqdiyah. Misalnya ada ini jadi yang sunni. Ada yang lulus dari zaman jahili, kan belum mengenal Islam, belum beragama Islam. Itijahnya kemana sih, pikirannya kemana tuh bisa dibaca gitu. Itu namanya maqal an-naqdi. Terus simat. Ada yang ketinggalan. Selain dari segi dhawahir sama ma'ani, bisa juga dari segi tarikh. Atau disambungkan satu ro'yun dengan ro'yun yang lainnya. Ya loh. Min wijhatin nadri naqdiyah wa tarikhiyah tu'lanu ro'yan fi muqabalatihi ro'yin akhor. Jadi di apa?
di compare sama pendapat-pendapat yang lainnya. Itu kritik kan berarti opini banget kan berarti. Jadi opini seorang penulis gitu kan. Terus simat al-maqal an-naqdi. Ada soal misalnya udhkuri simatul maqal an-naqdi au udhkuri khasaisu maqal al-naqdi au udhkuri mumayyizatil maqal an-naqdi. Pokoknya yang semufradat sama simat itu banyak. Jadi jangan terkecoh ya. Yang pertama, ghalabatir ruh al-ilmiyah al-jada fi tanawil athar al-adabi. Jadi harus punya ruh ilmiah, ruh ilmuwan, karena dia kan di sini mau mengkritik, otak mengkritiki, logikanya itu harus jalan gitu kan. Pemikirannya itu harus jalan, harus baik. Ketika kita ngelihat suatu sastra, dikritik sastranya gitu kan. Jadi kritik sastra itu kan kritik sastra. Nah ada orang yang bikin cerpen, bikin puisi terus dikritik. Ini nggak pas, majasnya ini nggak ini gitu loh. Ada orang bikin puisi, syair Arab, dikritik nggak bisa, ini kofianya salah ini ya. Nah itu namanya kritik sastra. Ini maqal an-naqdi itu ya kritik, tapi kalau itu kritik adabi gitu, sastra. Bisa juga kritik yang lainnya, tapi yang tadi anak sampaikan itu adalah contohnya kritik adabi gitu, karena tadi kita ngomongin adab. Dilihat koidahnya bener apa salah sih, misalnya mantiknya bener apa nggak sih, pemikirannya gitu loh, cara koidah usul fiknya bener apa nggak ketika dia bikin ngasih suatu statement, bener nggak sih ini statementnya. Tapi kebanyakan naqdi di sini yang dibahas ini adalah nusus al adabiyah, karena tadi yang dipengertian itu adalah nusus al adabiyah. Tanian, apa yang kedua dari simat makolnya, simat tulisannya itu harus apa? Idahu fikroh aladhiyan toliku minhu, pemikirannya, gagasannya itu harus jelas. Terus yang ketiga, al-bu'du 'anil hashwi wal istitrad. Al-hashwi itu al-kalam al-kathir dunal faidah. Banyak omong tapi enggak, banyak omongannya tapi enggak ada faedahnya. Berlebihan, bidul ijaz. Terus kalau istitrad itu al-khuruj minal maudu al-asas wa dhuhur fi maudu al-ukhra. Mau ngomongin tema tentang syiar Umrul Qais, ya Umrul Qais aja, jangan ke mana-mana gitu loh. Paham? Itu namanya apa sih namanya? Al-istisqa, apa sih namanya, mendalam. Tapi kalau istitrad apa tadi? Istitrad itu dia tuh keluar madah gitu loh intinya tuh. Jangan sampai keluar madah. Kalau satu tema satu aja gitu loh, jangan kemana-mana. Karena bakalan merusak makalah. Nanti jadi gagasan utamanya itu mencar-mencar gitu loh. Misalnya pertama mau ngomongin makalahnya Umrul Qais. Saya ada yang bahas ngomongin Umrul Qais. Udah ngomongin Umrul Qais, balik ke Zuhair bin Abi Sulma. Lanjut ke Zuhair bin Abi Sulma nggak masuk. Karena harusnya satu tema aja gitu kan. Yang keempat, rasdu malam taqlid aw tajdid fil amal al-adabi alladhi yatanawalu hatta yumkinul ahukm alaihi hukman sahihan. Jadi kita harus mengumpulkan, atau tadi itu kan mengumpulkan menjadikan satu semua tentang at-taqlid malam taqlid aw tajdid fil amal al-adabi alladhi yatanawaluhu. Kita semua mengumpulkan kayak apa ya? Semua yang berhubungan tentang amal adabi di sini itu apa aja. Jadi kayak misalnya mau nulis tentang itu Umrul Qais syiar, kita harus ngumpulin lah apa yang berhubungan dengan Umrul Qais, terus apa yang hal-hal baru yang baru kita ketahui dari buku lain itu kita kumpulin jadi satu gitu kan, supaya kita bisa ngasih hukum yang benar di nakat kita, di kritik kita itu kayak gimana gitu kan. Atau kita ngelihat taklid sama tajdid itu di situ di ada orang yang bikin puisi syair bahasa Arab, kita lihat dia ada taklid, takutnya dia itu kayak nyiru siapa, ada yang baru di sini tuh apa, yang baru di makalah itu apa gitu kan, yang bagus di sini tuh apanya gitu kan. Terus majalah tunashir maqal an-naqdi, di mana aja sih maqal naqdi itu disebarluaskan? Pertama itu di majalah, pasti majalah tuh mutakhassisah. Jadi majalah yang dikhususkan untuk naket, untuk kritik, majalah kritik-kritik gitu. Tapi di setiap majalah itu ada bab-babnya, ada bab, misalnya ada bab syair, ada bab kisah, jadi di situ isinya naket tentang syair semua. Di bab lain ada naket tentang kisah, adab dan sebagainya. Terus apa yang kedua, majalah thaqafiyah, tafarud ababan khoson. Jadi ada majalah kebudayaan, majalah ada kebudayaan dan sastra. Isinya apa? Isinya
banyak bab kan, ada hikmah, ada tajuk utama misalnya hazanah, tapi di situ ada bab khusus yang jelasin tentang makalah naqdiyah. Jadi kayak majalah biasa, kayak majalah Azhar. Di majalah Azhar tuh misalnya ada makalah naqdiyah. Contohnya apa tuh? Ada Al-Azhar, Manhal, Faisal dan lain sebagainya. Yang ketiga, suhuf yaumiyah, koran harian atau majalah harian, majalah mingguan, buletin dan lain sebagainya. Contohnya apa? Akhbar, Ahram, Jumhuriyah, Akhbar Adab dan lain sebagainya. Yang keempat, kita bisa temuin makol itu di buku. Kok bisa sih di buku padahal makol? Yaitu adalah buku yang di dalamnya adalah kumpulan dari makol an naqdi. Gitu. Contohnya apa? Hadisul Arbi'a. Nama buku itu punya siapa tuh? Husain. Diwanul Aqo, Diwan punya Aqo dan lain sebagainya. Nah, ini makol an naqdi. Jadi kita bisa temuin di mana aja? Majalah, suhuf, nah sebutin ya yang tadi ya. Yang terakhir nih, al-maqal al-ilmi. Makalah anak ilmuwan. Mahumah keilmuan? Keilmuan ini yang ilmiah gitu loh. Ngomongin biologi, ngomongin fisika, ngomongin kimia, ngomongin apa? Penciptaan manusia secara ilmu tuh kayak gimana, dimulai dari apa gitu kan. Tumbuhnya hewan, tumbuhnya tanaman tuh seperti apa. Itu namanya maqal al-ilmi. Bukan alami, ilmi. Apa itu tarif maqal al-ilmi? Naun minal maqalat takhussul ilmi bil juhdi al-wafir wal inayah at-tamah tabasutu bihutu wa ta'radu masailuhu fi uslubin sahl. Jadi ya, bukan maqal ilmi itu. Kita meneliti dulu, baik itu meneliti secara maktabi atau maidani. Maktabi itu apa? Kalian nyari buku-buku, kajian pustaka. Di Medan itu apa? Lapangan. Turun di lapangannya kalian meneliti langsung gitu. Itu ya antara itu. Itu kan membutuhkan apa? Juhdun. Membutuhkan perjuangan, menunjukkan ketekunan gitu kan. Ada masail tapi harus punya masalah apa sih masalah yang dibahas ya, harus tentuin temanya gitu kan. Tuh. Terus apa sih contohnya? Nih contohnya nih di paragraf badaha. Ada contohnya. Inama kanu yaktubuna fi nadhariyatil ilmiyah allati yusabiquna biha zamanan kanisbah wa dzurrah wa talqih asinai. Talqih asinai itu apa? Ini. Pembuahan apa? Misalnya ada talqih asinai. Ada tanaman. Apa sih? Ya, bisa yang kayak gitu. Tapi bukan cangkok juga, tapi itu masuk ilmiah cangkok. Terus nanti kayak ada perkawinan silang kalau misalnya di tumbuhan, misalnya kan kalau biologi gitu kan. Terus ada juga mikrob isha dau lah, itulah pokoknya ilmiah. Nah, pokoknya tentang ilmu pengetahuan alam, tentang IPA itulah, bahas itu namanya maqal al ilmi. Tapi harus ada masalah di situ ya. Di situ contohnya siapa? Contohnya Dr. Ahmad Zaki. Nah itu. Simat apa sih yang harus dimiliki oleh seorang penulis maqal al-ilmi? Yang pertama, ardul haqaiq al-mujarradah mukhatiban lil aql muttakhidan uslubil ilmi wa manhajihi. Harus sesuai dengan ini. Haqaiq kita harus menghadirkan data-data lah. Data-datanya harus kuat. Ardul haqaiq mujarradah mukhatiban lil aql, supaya dan juga secara logika gitu kan. Terus uslubnya harus uslub ilmiah, jangan pakai uslub adabi ya kan. Gak usah terlalu bertele-tele dengan banyak khayal, karena itu ilmi ya. Kalau misalnya mau ngomongin tentang misalnya perkawinan silang antara apa, tumbuhan mangga apa dengan mangga apa gitu misalnya, Anda juga nggak tahu apa. Pokoknya biar jadi hasilnya itu bagus, otomatis tuh kalian harus ngomongin secara apa? Secara ilmiah, bahasanya ilmiah. Gak bisa kalau di majas-majas tuh gak bisa gitu kan. Yang kedua, layadhul janibu asyakhsi fi kalami. Gak bisa kita ngasih pendapat kita pribadi, karena itu kan kesepakatan secara umum. Misalnya ngomongin fotosintesis, apa nggak bisa kan kita bilang dengan kaidah kita sendiri. Kita kan otomatis harus mengikuti kaidah yang lainnya. Misalnya mau ini ngomongin lemparan gaya, kalau misalnya ketika kita lempar bola ke ini nanti tuh nggak bakal balik lagi soalnya tembus.
menghayal dia nanti tembus ke samping karena dengan apa gitu, itu kan khayalan, imajinasi gitu loh. Harusnya itu secara saksi nggak boleh, harusnya secara apa, secara ilmiah penelitian langsung. Kalau kita ngelempar ini ya balik gitu loh, bukan masuknya nanti Doraemon, masuknya secara imajinasi tuh enggak gitu. Itu jadi itu namanya janib asarsifik alami, jadi nggak ngasih pendapat pribadi tanpa adanya kekuatan penelitian dan data bukti gitu loh. Nggak apa-apa kalau kamu mau ngasih pendapat pribadi, tapi kan harus hasil dari penelitian. Nah itu susah gitu kan pasti. Yang ketiga, nah takbir dari setiap orang yang nulis makul ilmi itu, dari setiap satu penulis dalam penulisan itu pasti sama, nggak bakal ada yang beda kecuali ada orang yang menemukan penelitian baru. Ya kayak tadi yang lempar bola, pasti kalau gaya yang dilemparkan ke sana tuh pasti akan balik gitu kan, sesuai dengan kekuatan. Lemparnya kecil, lemparannya nggak besar, pasti jatuhnya juga gede, makanya nggak nyampe kita lagi. Tapi ketika gayanya besar akan lebih jauh gitu kan, sesuai gaya yang diberikan gitu kan. Pasti uslub yang digunakan, penyampaian atau teori yang digunakan, yang disampaikan oleh Ustaz A dengan si B itu sama, mungkin bedanya cara penyajiannya aja gitu. Tapi masing-masing khatib itu sebenarnya sama, ininya harus sama kan, emang udah disepakati secara umum gitu loh ya, kecuali emang punya penelitian sendiri dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu visit. Nah ini makul ilmi itu adalah yang terakhir. Kita akan nemuin alakoh atau perbedaan atau apapun itu baina makul al ilmi wal makul al adabi, biasanya keluar juga. Kayak apa sih ini, berarti mal ikhtilaf udhkuri al ikhtilafat bainal makul al adabiyah wal makul al ilmiyah, biasanya gitu soalnya. Yang pertama, makul adabiyah itu tamtazu bi'ardil khawatir biuslubin jamil. Nah khawatir, gagasannya apa yang terselip dalam hati itu diungkapkan tapi dengan uslub jamil, musyiran lisyu'ur an tariqil atifah wal khayal, itu pakai imajinasi. Tapi kalau maqalah ilmiah tamtazu bi'ardil ma'lumat wal haqa'iq an tariqil aqli, jadi pakai akal, pakai logika gitu loh, nggak usah terlalu pakai imajinasi. Terus yang kedua, maqal adabiyah itu gharduha al-mut'ah an-nafsiyah min tazawuqil jamal. Al-ghardu, tujuan dari maqal adabiyah itu supaya ketika baca tuh tenang, enak tahu bahasanya, penghayalannya bagus, pengamatannya bagus gini. Itu adabiyah. Tapi kalau ilmiah, ghardu al-mut'ah al-ma'nawiyah wal-aqliyah, kepuasan logika, kepuasan pemikiran. Dia enggak memperhatikan bagus apa enggaknya uslubnya gitu loh. Lebih ke gagasannya, pemikirannya benar apa enggak gitu kan. Terus kalau maqal adabiyah itu uslubul adabi lughatul atifah. Uslub adabi itu lughatul atifah, pakai hati, perasaan, khayal. Tapi kalau maqal ilmi, uslubul ilmi itu lughatul aql. Terus maqal adabiyah itu anna amama muallim yuallimu malam. Enggak, bukan, dah selesai. Itu tambahan dari maqal ilmiah. Al-ghardu minal uslub al-ilmi huwa adaul haqa'iq qasdan li ta'lim wa tanwirul aql. Jadi qasdu itu kebanyakan orang yang bikin artikel tentang atau maqal tentang ilmi itu untuk pembelajaran, untuk mengajar, bukan untuk menentang. Jarang. Kan sebenarnya kita melakukan makul siasi, itu kan ada yang saling bertentangan. Makul naqdi itu untuk mengkritik, tapi kalau ilmi itu untuk apa? Taklim, untuk tanwir akal, untuk memberikan pencerahan di akal, itu kayak gimana gitu. Wa yamtazu uslubuha bidiqqah. Uslub dari makul ilmi itu diqqah, dakik. Wa syuyu'il mustalah ilmiah. Istilah yang dipakai juga istilah-istilah keilmuan, bukan istilah-istilah apa ya? Wah, istilah-istilah adab. Keilmuan gak usah ya kayak bakteri namanya apa ya disebutin apa di situ, fotosintesis lah dan sebagainya, pokoknya ilmuwan gitu lah. Warusum al-bayaniyah, rusum itu surah, dikasih gambar ya kan, kalau dia mau jelasin pertumbuhan jagung, tubuhnya itu kayak gimana, cuman digambar kan. Kalau dia IPA dulu mau perkembangbiakan kuma apa bakteri itu kayak gimana, membelahnya itu gimana, simbiosis itu kayak gimana, itu kan nanti jadinya ada gambar-gambarnya kan tuh. Itu ini kalau ada soal al-ikhtilafat baina maqal adabi. Mafhum? Nah, sekarang kita udah selesai bahas semua anwaul maqal.
Dan pertemuan selanjutnya kita bakal bahas tentang khosaisul maqal wa bidal fani. Kita bahas lebih dalam lagi. Kita bahas secara luas tadi kan, maqal itu ada apa aja sih jenis-jenisnya. Sekarang kita masuk ke satu maqal, dipretelin maqal itu ada apa-apanya gitu. Nanti kita bahas di pertemuan terakhir insyaallah. Enggak terakhir sih karena nanti ada ujian. Kalau ya semoga jadi ya gini ya. Sebelum akhir insyaallah. Ya, nasatin ya. Ada yang mau join enggak? Nanti kalau mufrodat coba cari dulu ya. Ini Ana ngasih gambaran secara jelasnya gitu aja. Soalnya emang farmakol di sini mufrodatnya susah, aneh-aneh gitu loh, baru-baru gitu loh. Jadi emang, hah? Yang apa? Nah, tapi sama kan bahasanya? Iya. Nah, ini ya kita hari ini alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fa'ana alamin. Karatul majlis subhanallah. Kan ya.